Mang, masih ingat lubang hitam dulu waktu kita mediumisasi? Lubang hitam yang lubang hitam Itu yang masih dipersiapkan. oh iya Akan mewujudkan di hadapan manusia Allah. dan akan bisa dilihat dengan mata manusia. Iya. Itu yang akan membuat semuanya tidak akan berfungsi. Semua akan kembali ke masa. Semua akan kembali ke masa lalu. Yang kelima, yang mungkin nggak pernah kita bayangkan adalah akan terjadi shutdown of modern technology. Teknologi modern ini berhenti aktif, Pak, berhenti beroperasi. Kayak besi, itu nanti akan jadi lengket. Makanya instrumen-instrumen yang terbuat dari besi yang sedikit rumit nggak bisa dipakai lagi nanti. Contohnya sepeda, besi rantainya kan besi, gearnya besi, nggak bisa dipakai. Bedil, pelatuknya besi, pelurunya besi, nggak bisa dipakai. Tidakkah kita menyadari sekarang ketiga perkara itu sudah lengkap? Jangan pakai bahasa mode, bahasa sini aja. Bahasa Indonesia aja, bahasa sini, ya. Jangan pakai bahasa mode. Kita tidak mengerti. Kita tidak mengerti kita. Pakai bahasa sini aja. Pakai bahasa Indonesia. Jangan bahasa daerah, ya. Terus kamu diam, jangan bahasa daerah. Kamu diam, tunduk. Bisa bahasa Indonesia dengan jelas. Iya, jangan bahasa daerah ya. Jangan bahasa daerah. Bahasa Indonesia dengan jelas. Terus kamu keluar ya. Kamu saya muslim kan mau? Nah, muslim kan ya? Ya, kamu saya muslim kan dulu. Biar sempurna lah itu kamu ya. Malaikatnya aktif, semuanya aktif. Dorong semuanya, dorong. Kiriman-kiriman. Kiriman-kiriman dari manusia yang iri dengki, kiriman-kiriman dari keilmuan dukun semua dihancurkan, dimusnahkan semua. Terus bangkit, nggak apa-apa bangkit. Bangkit, kamu dari mana? Hah? Ada yang nyuruh. Oh, itu maksudnya apa? Kamu disuruh ke situ? Suruh bunuh ini, Jumain. Hah? Suruh bunuh. Suruh bunuh. Sama istrinya, semua keluarganya, suruh ngabisin. Satu persatu. Kamu dari mana? Saya dari Dukun. Bangsa apa kamu? Jin. Bangsa jin. Ya, Tadi yang ngobrol sama saya siapa itu? saya. Oh, jin berarti yang ngobrol sama saya. Pantesan ngeyel. Ya, saya nggak bisa diambil. Saya nggak bisa ditipu. Ya Mau kamu, ngomong nggak? kamu keluar kamu kalau tidak mau dihancurkan. Nah, saya nggak bisa keluar. Oh gitu. Ya, muslimkan dulu. Ikuti kata saya. Dari dulu dia sakit terus. Ya. Dia belum kebahagiaan. Ya. Ikuti kata saya ya. Biar kamu lebih sempurna ya. Biar kamu jadi manusia lagi. Jangan jadi macan ya. Ikuti saya. Ya Allah, dengan izin dulu kami sang yang nur cahaya ini mana. Ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk semuanya. Coba cahaya di mana semuanya. Coba ilmu-ilmuannya. Jangan duduk aja. Jangan semuanya. Semuanya ilmu sesat kamu maaf saya tarik. Ganti dengan ilmu yang baru. Kamu berubah jadi manusia biasa. Allah. Berubah jadi manusia biasa. Maka kamu tenang. Nah, kamu jadi manusia biasa. Sambil kitanya harus punya rencana. Kitanya kemana? Ya kita harus hijrah, Pak. Kan Nabi dulu hijrah, ya kita juga harus hijrah, Pak. Nah kira-kira kita hijrahnya kemana? Ya kita hijrah ke tempat pemimpin kita bakal muncul. Pemimpin kita siapa? Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman. Munculnya di mana? Senayan. Hah? Di mana munculnya Al-Mahdi? Di Mekah dia munculnya. Jadi idealnya kalau kita bisa, kita siap-siap hijrah ke Mekah. Idealnya. Kalau nggak bisa, kita hijrah ke Syam.
Karena yang hijrah ke Mekah memang hanya as-sabiqunal awwalun, generasi awal saja dari pionir-pionir yang membaiat Al-Mahdi. Tetapi yang kebanyakan umat Islam nanti akan hijrahnya ke Syam. Karena apa? Dari Mekah itu Al-Mahdi akan menuju ke Syam, karena di sanalah khilafah ala minhajin nubuwah akan tegak. Gitu. Kebanyakan umat Islam nanti hijrahnya ke Syam. Tetapi yang sedikit, yang awal-awal itu hijrahnya ke Mekah. Karena mereka ingin menjadi as-sabiqunal awwalun yang registrasi langsung kepada Al-Mahdi pada masa Al-Mahdi masih sepi pendukungnya. Gitu. Baik, kemudian yang berikutnya, global famine, kelaparan mendunia terjadi. Makanya ada dalil mengisyaratkan kalau kalian sudah lihat bintang berekor di bulan Ramadan, simpan makanan sekuat kemampuanmu. Tebal, maka tanah tidak bisa kena matahari, tanaman, tumbuhan, pohon-pohonan nggak menghasilkan. Maka orang di mana-mana kelaparan. Dan yang mengerikan, kalau orang sudah kelaparan, terjadilah saling berbunuhan memperebutkan makanan. Gitu. Nah, yang kelima, yang mungkin nggak pernah kita bayangkan adalah akan terjadi shutdown of modern technology. Teknologi modern ini berhenti aktif, Pak, berhenti beroperasi. Bagaimana penjelasannya? Ya bayangkan batu besar, Pak, bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam, bergesekan dengan udara, tentu menimbulkan induksi besar-besaran. Yang orang barat katakan akan terjadi fenomena EMP, electromagnetic pulse. Maksudnya apa? Semua benda-benda kelistrikan macet, nggak bisa dipakai lagi. Termasuk tumbukan keras batu kepada tanah itu, dataran daratan itu, menurut ahli fisika akan merubah sifat zat-zat tertentu. Kayak besi itu nanti akan jadi lengket. Makanya instrumen-instrumen yang terbuat dari besi yang sedikit rumit nggak bisa dipakai lagi nanti. Contohnya sepeda, besi rantainya kan besi, gearnya besi, nggak bisa dipakai. Bedil, pelatuknya besi, pelurunya besi, nggak bisa dipakai. Dan inilah yang Nabi maksudkan dalam hadis sahih riwayat Muslim. 3 kali Nabi sebutkan di hadapan para sahabat, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Para sahabat mendengar hadis ini nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena mereka tidak pernah hidup dengan komputer, nggak pernah hidup dengan handphone, nggak pernah hidup dengan listrik, dengan mobil, motor, pesawat udara. Mereka nggak ngerti. Kita yang hidup di era teknologi canggih sekarang ini membaca hadis ini bisa membayangkan, oh ini maknanya akan terjadi setback of civilization. Peradaban bakal mundur ke belakang lagi. Makanya hadis-hadis tentang peperangan di akhir zaman mengisyaratkan Al-Mahdi dan pasukannya berperang dengan tombak, dengan pedang, dengan panah, berkuda lagi. Ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, Syekh Mubayyad dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman mengatakan shutdown of modern technology tidak buruk bagi umat Islam, malah dia berkah bagi umat Islam. Kenapa? Karena dia berlangsung di seluruh dunia. Anda tahu nggak? Kita orang Indonesia ini, Pak, lebih mampu bersabar kalau mati lampu daripada orang-orang di London, di New York, di Tokyo, Pak. Mereka di sana kalau udah mati lampu 5 jam, Pak, oh udah panik, Pak. Bursa efek macet, ya kan? Kalau kita kan alhamdulillah sering dilatih sama PLN kan, mati lampu sekian jam kita sabar. Kita tinggal panggil anak cucu kumpulin, ayo store hafalan, nah, gitu ya kan? Kita tahu harus berbuat apa, nggak panik kita. Nah jadi Syekh Mubayyad mengatakan shutdown of modern technology it's not bad for the Muslims, it's good for the Muslims, bagus malah buat umat Islam. Kenapa? Karena begitu dia terjadi, umat Islam bisa istirahat. Istirahat dari apa? Dari perlombaan mengejar ketertinggalan di bidang teknologi menghadapi barat kafir. Sebuah perlombaan yang pada hakikatnya nggak akan pernah bisa kita menangkan, Pak. Kenapa? Karena barat kafir nggak rela kita memenangkannya. Jangankan memenangkannya, Pak, setara dengan mereka aja nggak boleh. Buktinya apa? Putra-putra muslim yang cemerlang otaknya, kalau belajar ke Amerika, belajar ke Eropa, itu nggak diizinkan pulang, Pak. Dikasih warga negara setempat. Brain drain, Pak, disedot, Pak, pikirannya. Nggak boleh bermanfaat buat negeri-negeri muslim. Kalau ada sebuah negeri muslim punya gagasan bikin pembangkit tenaga listrik nuklir, wow, dipersulit, Pak, termasuk PBB mempersulit. Gitu. Kenapa? Mereka nggak mau negeri muslim maju di bidang teknologi. Akhirnya apa yang Allah lakukan? Allah shutdown aja teknologi. Ya, kalau sudah di shutdown, Pak,
kita dengan barat kafir menjadi setara, Pak. Jadi 0-0 situasinya. Dan kalau sudah seperti itu, Pak, kaedah orang Betawi baru boleh kita pakai, Pak. Lo jual, gue borong, gitu, ya kan? Dengan catatan kitanya latihan, Pak, persiapan. Nah, persiapannya apa? Ya diantaranya laksanakan hadis Nabi yang sudah kita dengar dari dulu. Didiklah anak kalian memanah, berkuda, berenang. Ini hadis bakal berlaku, Pak, nanti, Pak. Dan jangan kita sok-sok modern dalam menafsirkan hadis ini. Ustadz, itu maksudnya bukan benar-benar memanah, Ustadz, belajar nembak. Oh sorry, nggak ada hadisnya tuh Al-Mahdi pakai M16, pakai AK-47, nggak ada. Gitu. Ustadz itu bukan benar-benar berkuda, Ustadz belajar bawa tank, belajar bawa jet, gitu kan. Nggak ada tuh hadisnya. Isa alaihissalam nanti turun naik Phantom, naik Stealth gitu. Nggak, diantar malaikat. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, ya. Inilah yang harus kita antisipasi dalam waktu dekat ini. Kita nggak tahu kapan waktu itu akan terjadi, tapi kalau melihat perilaku manusia hari ini, Pak, tampaknya azab Allah is very close, sudah sangat dekat, Pak. Karenanya kita harus mempersiapkan diri dan keluarga kita, ya, untuk menghadapi situasi huru hara akhir zaman yang di satu sisi mengandung banyak kesulitan-kesulitan, tapi di lain sisi bersamaan dengan kesulitan itu ada kebaikan, ada busyra, ada kabar gembira. Apa itu? Hadirnya pemimpin kita dan berpindahnya kita ke babak kelima, ya. Ini yang harus kita sadari, Pak, bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang menginginkan kita ini optimis dengan. Makanya ketika Nabi berbicara tentang kabar gembira Al-Mahdi, Nabi menggunakan kalimat ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Ku kabarkan berita gembira akan datangnya diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini saat apa? Saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, saat gempa semakin sering, ya, dan Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman di babak keempat ini. Jadi saudaraku rahimakumullah, satu hadis ini ada kabar gembiranya, datang sang pemimpin, tetapi ada kabar yang mengerikan. Perselisihan antar manusia menjadi-jadi, gempa semakin banyak, dan kezaliman merata. Tidakkah kita menyadari sekarang ketiga perkara itu sudah lengkap? Semuanya ada fase zamannya. Karena di zaman ini tidak akan sama bagaimana di zaman sebelumnya. Makanya dijelaskan di dalam Islam, di mana ada masanya sebagai masa penutup, itu akan menyempurnakan Islam, Allah Akbar, amin ya Allah. mengembalikan Islam yang sesungguhnya. Iya. Tidak ada yang salah dengan manusianya, semua sudah kehendak Allah. Iya, tidak terlepas dari takdir Allah, ya. Karena semua ada masanya yang sudah dijelaskan. Bahkan hadisnya pun jelas, Iya. apa yang disampaikan. Tinggal dikaji. Makanya apa yang kalian Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Ayo. Terus di Yang masih pusing, yang masih puyeng jangan berhenti dulu, terus. buang aja Ibu, jangan ragu-ragu. Diminum lagi airnya, Bu. Minum lagi. Yang masih puyeng, yang masih pusing. Sampai ke kaki, biar kakinya itu lancar supaya darah-darahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Musabur Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada Musabur Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada Musabur Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini saya temani sama Mas Roni, dan insya Allah malam hari ini kita akan
melakukan yang seperti biasa kita lakukan, yaitu mediumisasi terkait salah satu ini penceramah ya, penceramah dan sangat luar biasa isinya. Saya nggak tahu beliau itu siapa, nggak ada keterangannya tadi ya? Iya, nggak ada keterangannya, nggak ada namanya, nggak ada namanya juga. Cuman beliau itu, statement beliau itu mengatakan kita harus memiliki persiapan, dan persiapan itu bukan persiapan yang sembarangan ya. Saya mendengarnya pun agak sedikit ini ya, pakai antara iya dan tidak itu, antara siap dan tidak itu. Tapi sebenarnya manusia harus dipersiapkan untuk apapun itu. Beliau, statement beliau, ceramah beliau itu bahwasanya akan ada step down tentang komunikasi ataupun alat komunikasi di dunia itu akan tidak berfungsi. Beliau berbicara atas dasar dalil atau hadis Rasulullah SAW terkait peperangan, terkait alat komunikasi yang tidak akan berfungsi lagi. Terus kita akan kembali ke zaman seperti dulu, zaman Rasulullah, akan mengalami hal-hal yang sangat kalau diceritakan sedikit mengerikan ya. Teknologi komunikasi semuanya akan hancur, tidak berfungsi lagi. Dan beliau juga menjelaskan tentang tanda-tanda itu sudah tinggal satu lagi, kata beliau, tinggal satu tanda besar dan itu mulai terjadi, sudah terjadi. Yang 3 sudah terjadi, tinggal satu lagi tanda besar. Dan beliau itu mengatakan bahwasanya akan ada pemimpin yang akan dibeat, ataupun pemimpin yang akan sosok pemimpin yang akan dibeat di Mekah. Beliau mengatakan seperti itu. Waktunya kapan, tapi beliau tidak tahu, dan siapa orangnya juga tidak tahu. Dan ini kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib terkait ceramah yang ini. Satu, teknologi yang akan hancur, apakah memang kedepannya akan hancur ataupun tidak berfungsi. Dan nanti kita coba berdialog dengan sosok gaib yang mengetahui tentang hal ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya dan semuanya. Untuk seluruh pada bangsa jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya seperti untuk gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas Roni, siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk membentengi semua ruang yang ada di sini, semua ruangan yang terbentengi dari pasukan hujan, semua terbentengi cahaya-cahaya dari sang yang nur cahaya nirwana, termasuk semua benteng semua keluarga, tidak ada efek mobilisasi dari situ. Sang yang nur cahaya nirwana, hanya energi yang saya tahu yang bisa masuk dalam tubuh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang diizinkan oleh Sang yang nur cahaya nirwana, yang sudah menjadi pengikut Sang yang nur cahaya nirwana, yang mengetahui tentang komunikasi yang akan datang, tentang kisah ataupun tragedi hancurnya alat komunikasi, yang mengetahui itu, yang diizinkan oleh Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Allah silakan. Semua bisa ditembus oleh pasukan Dajjal jin fasik, terbentengi dengan cahaya dari Sang Yang Nur Cahaya.
disesuaikan dengan jasad dan ruh orang ini. Kita suaranya langsung tersambung, bisa bahasa manusia, khusus bahasa Indonesia. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Salah satu penjaga. Penjaga? Yang ada di Tanah Jawa. Oh, salah satu penjaga Tanah Jawa. Kalau boleh tahu, Anda dari golongan apa? Manusia. Manusia? Nah, boleh diceritakan Anda di Jawa sebelah mana? Apa itu? Ada apa? Untuk menstabilkan di jasad ini. Oh, ya silakan. Silakan disimpulkan. Dari manusia. Sudah apa belum? Boleh saya melakukan sesuatu kepada Anda? Silakan. Mohon maaf sebelumnya kalau saya tidak sopan, tapi ini perlu saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ya, dari Sang Yang Nurjana Ilwana, jika makhluk di depan saya berbohong atau berdusta, badannya akan terpotong-potong dan langsung hancur. Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau saya tidak sopan, Mbak. Saya mungkin dialog saya mengganggu Anda. Saya mohon maaf. Tidak apa-apa. Memang sudah bagian dari kami. Ya, alhamdulillah. Untuk menjelaskan tahap demi tahap. Apa yang saya maksud? Iya, Oh, Anda sudah mengetahui itu. memang kami ditugaskan Oh, iya. salah satunya untuk membantu Iya. perjuangan dengan cara menjelaskan. Ya, alhamdulillah. Banyak yang mengganggu. Banyak yang mengganggu. Iya, Mang. Ini bisa dimatiin dulu nggak? Iya. Itu distabilin. Energinya di sini banyak mengganggu ya. Di belakang saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sang Yang Nurjana Ilwana. Terbentengnya berlapis-lapis, ruangan ini terbentengnya berlapis-lapis cahaya dari Sang Yang Nurjana Ilwana. Allah melingkar semuanya, menutupi atas bawah langit, semuanya tertutup. Assalamualaikum. Iya, udah enggak apa-apa.
air zam-zam. Benteng emang. Iya, ya dicol janganlah, nggak enak, biarin aja. Iya, kondisinya seperti ini di sini. Coba Mang dibentengi dulu Mang, protek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke ini ya, ke alam nyata. Itu membuat Anda terganggu ya? Iya. Dicolek aja nggak apa-apa itu lah, dikit itu sebentar gitu. Iya. Saya tidak berani menanyakan nama Anda. Saya salah satu utusan. Dari Prabu Siliwangi. Iya. Allahu Akbar. Terima kasih, sampaikan terima kasih kami kepada beliau sudah memberikan kesempatan buat kami untuk berdialog dengan utusan beliau. Mungkin pertanyaan saya, Anda sudah membacanya dari pikiran saya, dari uap saya. Mungkin Anda sudah mengetahui itu. Bukannya sudah membaca, hanya saja sudah waktunya. Oh, sudah waktunya. Allah. Untuk menyampaikan ke kalian semua, karena semuanya ada tahap-tahapannya untuk dijelaskan. Untuk siapapun yang mau mengikuti. Iya. Karena masa dan waktu kita tidak ada yang sama di alam kalian. Iya. Karena di alam kami waktu itu sungguh sangat cepat. Berbeda dengan alam manusia. Makanya kami sangat mudah untuk mengetahuinya. Allahu Akbar ya. Hanya saja kami juga sama seperti kalian. Kami hanya patuh dan taat kepada pemimpin. Tidak sanggup menjelaskan apapun kalau bukan tugas kami untuk menjelaskan. Iya. Berarti ini salah satu tugas Anda ya. Allahu Akbar. Semoga penjelasan nanti yang akan Anda sampaikan kepada kami semuanya bisa kami terima, bisa kami pahami. Amin ya Allah. Agar bisa mengambil sikap harus bagaimana. Iya, silakan. Persiapkan diri kalian semua. Sama. Karena waktunya yang sebetulnya sudah mendesak.
sudah seperti ini, udah kerasa merinding semua. Kalau di dunia kami, di alam kami, ini sudah mencapai fase yang kedua ataupun pintu yang kedua. Saat ini sudah masuki pintu yang kedua. Iya. Nanti akan mencapai tahapan di mana pintu-pintu itu akan terbuka. Salah satunya sudah dipersiapkan semua. Semua tentaranya pun sudah disiapkan. Tentara. Sudah dibangun kerajaan semuanya. Di mana tempat yang paling suci di muka bumi sudah dibagi dua. Ya. Allah. Dengan bangsa iblis yang sama mempersiapkan kekuatannya. Untuk memasuki alam manusia. Untuk memasuki alam manusia. Sudah dipersiapkan semua. Toh merenung jadinya mikir. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah. Apakah pasukan yang Anda maksud yang sedang dipersiapkan ini adalah yang kami ketahui tentang pasukan Panji Hitam? Sebaliknya, Sebaliknya. kalau pasukan iblis yang lebih utama, Pasukan iblis ya. kalau pasukannya Kenapa dengan pasukannya? masih belum jelas. Masih belum jelas. Allahu Akbar ya. Mereka mulai menguasai alam manusia melalui akal pikirannya Iya. yang sudah ditanamkan mulai awal manusia diturunkan ke muka bumi, dilahirkan, sudah tertanam sifat-sifat iblis itu tadi. Sudah mulai dikembangkan semuanya. Allah. Sifat-sifat iblis yang ditanam pada manusia Sudah mulai muncul. sudah mulai muncul.
Apakah itu pengaruh dengan keseimbangan alam? Keseimbangan alam yang menyebabkan manusia. Makanya alam tidak akan seimbang lagi. Iya ya. Atas ulah manusia. Karena ulah manusia itu ya. Oh iya. Nyambung juga. Karena lubang hitam sudah mulai muncul. Lubang hitam sudah mulai muncul. Itu yang akan menghilangkan semuanya. Ada di mana itu lubang hitam? Di atas? Apa dulu yang pernah kita? Iya. Oh iya. Iya, paham. Semua ada di situ. Yang akan menyebabkan semuanya tidak akan ada fungsinya. Oh, teknologi yang akan tidak berfungsi karena lubang hitam itu. Iya. Mang, masih ingat lubang hitam dulu waktu kita mediumisasi? Lubang hitam lubang hitam Itu yang masih dipersiapkan. oh iya Akan mewujudkan di hadapan manusia dan akan bisa dilihat dengan mata manusia. iya. Itu yang akan membuat semuanya tidak akan berfungsi. Semua akan kembali ke masa lalu. Kalau menurut Anda bagaimana ya persiapan yang terbaik untuk umat manusia di kehidupan masa saat ini untuk menyambut masa yang akan datang dengan kondisi yang mungkin di luar prediksi manusia? Sebetulnya kalian sudah paham semuanya. Iya. Kalau memang manusianya ingin mengkaji lebih dalam tentang keislaman itu, bukankah semuanya sudah dijelaskan? Ada semuanya. Iya, sebenarnya ya kami diberikan bocoran lewat guru kami. Cuman kami masih proses juga. Dan semoga Itu yang kalian ketahui. iya, hanya sedikit. Di umumnya Islam pun sebetulnya sudah seperti itu. Tidak ada yang mengubahnya. Apa yang diikutin itu hanya mengembalikan Islam yang sebetulnya, Mengembalikan Islam. ataupun Islam yang sesungguhnya Islam, bukan mengubah tentang Islam itu. Tetapi mengembalikan Islam yang sebenarnya. Ya, Berarti kalian- saat ini sudah jauh sekali Islam saat ini dan Islam yang dulu. pemahaman manusia yang menjauhkan itu, Oh, pemahaman manusia. bukan tentang agamanya. Apa yang disampaikan dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam Iya, iya. sudah jelas. Tidak ada yang salah sedikit pun. Bahkan setiap manusia, setiap muslim
yang sulit untuk dijelaskan tentang Islam. Yang sesungguhnya Islam itu tidak untuk menyulitkan manusia, tidak hanya untuk agama Islam saja, untuk semua umat di muka bumi. Kalau mau mengkaji Islam lebih dalam, menggunakan hatinya yang kalian pahami dengan kolbu, di situ semuanya bisa dipahami. Ya, kadang memang semuanya tidak terlepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, pemahaman manusia yang lebih dalam tentang Islam. Allahu Akbar. Hidayah perlu diusahakan. Hidayah baru ada kalau diusahakan, ada usaha gitu maksudnya. Bukankah diciptakan Allah hanya untuk usaha? Iya, memang benar, harus berusaha. Allahu Akbar. Iya. Tapi boleh saya curhat kepada Anda ataupun menyampaikan keluh kesah kepada Anda? Silahkan. Iya, ini juga mewakili saya. Dahulu perjalanan mendalami keislaman, ketauhidan yang benar itu sampai bertemu dengan saat ini, ajaran ini yang menurut saya ini yang akan saya pegang sampai akhir hayat saya. Itu melalui proses, dan prosesnya itu saya melalui bertemu dengan ulama. Maaf, saya nggak menyebutkan menjelek, nggak semuanya ulama, cuman pemahaman saya aja yang saya alami. Bertemu dengan tokoh agama yang dia selalu ceramah dengan kebaikan, tapi di balik ceramahnya atau usianya itu untuk kebenaran Islam, dan tapi di balik itu kehidupannya di luar apa yang dia ceramahkan. Dan Allah memberitahukan saya dengan mata kepala saya bahwa ketika ulama itu melakukan hal yang dilarang agama, jadi dia ulama, tokoh agama, ceramahnya baik, tapi perilaku yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang dia ceramahkan. Itu saya mengalami sendiri, dan awalnya saya tidak percaya, tapi Allah mau memberitahukan saya dengan suatu kejadian bahwasanya oh ternyata kok seperti ini ulama, kiai, tokoh. Itu yang membuat orang terjebak kadang di situ. Tapi tidak semua tokoh ulama ya, mohon maaf sebelumnya, jangan tersinggung ataupun kiai ataupun ya, untuk semuanya. Ya, ini hanya sebagai pengalaman saya pribadi. Apakah itu salah satu hambatan atau ujian bagi seseorang ataupun manusia yang ingin mencari kebenaran Islam? Semuanya sudah kehendak Allah. Iya, memang semuanya sudah kehendak Allah ya. Jangan menyalahkan siapapun Iya. tentang perjalanan kita ataupun perjalanan Anda. Semuanya sudah ada tuntunannya, karena semuanya ada masanya. Iya. Semuanya ada masa zamannya, karena di zaman ini
Lepas dari takdir Allah ya. Karena semua ada masa yang sudah dijelaskan. Bahkan hadisnya pun jelas. Iya. Apa yang disampaikan tinggal dikaji. Makanya apa yang kalian pahami, apa yang kalian jalankan tentang Islam itu, yang ada hanya di penghujung zaman ini saja. Allah. Sebelumnya bukannya tidak ada, hanya saja belum dibukakan. Iya. Iya. Karena semuanya ada masanya, ada zamannya yang sudah ditentukan. Walau sesungguhnya sudah dijelaskan di awal munculnya Islam. Agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dan akan ada sebagai penutupnya kembali, Iya. yang akan sama bagaimana di awalnya yang dibawakan. Tidak akan ada yang berbeda dengan masanya. Semuanya akan menjalani tahapan yang sama bagaimana yang di awal akan kembali. Iya, iya, iya. Allah Akbar. Mungkin Jangan menyalahkan, iya. karena semua setiap manusia, Iya. siapapun dia, ada tingkatan pemahamannya masing-masing. Iya, iya. Walaupun dia ulama, siapapun dia, ada tempat dan batas-batasannya. Apa yang ingin dia kaji ataupun apa yang dia pelajari, semuanya ada bidang dan tempatnya masing-masing. Iya. Makanya sudah dijelaskan, semuanya ada tempatnya. Ada wadahnya ya. Ada wadahnya Oh, masing-masing. Iya. Tidak semua ulama mengetahui tentang ilmu ketuhanan. Bukan berarti dia tidak memahami tentang Islam. Hanya saja dia tidak mengkaji tentang ilmu itu. Oh, iya, iya. Makanya tidak ada yang salah dengan manusia. Apapun yang dia jalankan, semuanya sudah ada bagiannya masing-masing. Iya. Sudah takdirnya ya. Termasuk kita semuanya ditakdirkan bertemu di sini. Allahu Akbar. Makanya sudah dijelaskan, kalau jasadnya yang sakit, ada tempatnya Iya. untuk mengobati jasad. Kalau hatinya yang sakit, ada tempatnya. Sudah ada bagiannya masing-masing. Tidak akan, tidak ada, tidak akan menemukan apapun jika Anda ingin menanyakan tentang hati. Kalau Anda menanyakan Iya, iya. Ya.
mungkin pengalaman saya dulu, salah satu wasilah takdir saya bertemu apa yang saya cari mungkin itu, dan tidak menyalahkan siapapun sebenarnya ya seperti itu, karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Mungkin di masanya, di saat itu saya sedang pencarian, saat ini mungkin saat ini untuk penerapan hati. Terima kasih, alhamdulillah nasihatnya luar biasa. Semoga menjadi pembelajaran untuk semuanya, khususnya saya pribadi. Ada pesan untuk kami terkait situasi saat ini, atau lebih perbaiki saja amalia kalian masing-masing. Insya Allah. Jangan saling menyalahkan Iya. manusia lain, karena kita semua mempunyai jalan kita masing-masing. Iya. Sudah ada bagiannya, tidak ada yang sama. Iya. Perbaiki saja iman Islam. Insya Allah akan kami usahakan. Jangan suka menyalahkan siapa. Iya. Ya. Ada lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Apa masih ada yang mau ditanyakan? Sudah, kayaknya sudah lebih dari cukup. Ini penjabaran Anda terkait alat komunikasi dan zaman di masa saat ini, itu sudah kami dengar dari Anda, dan tinggal menerapkan dalam hati kami harus bagaimana untuk melakukan kedepannya, persiapan yang harus matang, dan amalia yang ingin kami perbaiki lebih baik lagi. Iya, mohon maaf sebelumnya. Iya, apa? Kalau ada kata-kata saya, iya, yang semuanya tidak bisa saya jelaskan. saya juga minta maaf kalau saya tidak sopan dan saya tidak tahu yang hadir adalah Anda. Kami juga mempunyai adab, Iya, di mana yang tidak bisa kami jelaskan. yang mulia. Makanya saya hanya memakai istilah saja. Iya, Cukup kalian pahami. Jika kalian mau memahaminya saja. iya, Saya tidak memaksakan untuk memahami apapun yang saya jelaskan. Dan apapun yang saya jelaskan, iya, semuanya tidak bisa menuju ke suatu titik, iya, karena itu adab kami. iya, benar. Saya tidak sanggup menjelaskan apapun, karena semuanya sudah ada bagiannya masing-masing. Iya, Saya takut disalahkan. iya, iya. Biarkan kami merenung dan mencerna. Semoga kami diberikan hidayah ataupun kepahaman yang baik untuk mempersiapkan sesuatu di masa yang akan datang. Silahkan dikaji dan dipahami. Iya, insya Allah akan kami pahami. Terima kasih atas kehadiran Anda. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf sekali lagi jika saya tidak sopan dalam pembicaraan ataupun dalam konteks pertemuan saya dengan Anda. Saya mohon maaf sekali lagi. Mungkin itu saja. Mungkin silakan Anda menjalankan tugas. Sama-sama. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dialognya sangat panjang. Dari panjang ini semoga semuanya dimaknai sendiri ya, disetel ulang lagi videonya. Saya tidak bisa memberikan kesimpulan terkait dialog ini karena siloka, peribahasa, dan menyangkut ke masa-masa yang akan datang. Nah, ini sangat banyak sekali maknanya di dalamnya. Karena memang ada hubungannya dengan zaman yang akan datang terkait komunikasi, alat komunikasi yang akan tidak berfungsi, ada lubang hitam besar di atas sana. Mungkin yang dulu pernah kita lakukan medium saja juga, lubang hitam yang ada di tata surya itu, magnet yang besar di sana menimbulkan komunikasi, alat komunikasi yang tidak berfungsi ataupun alat-alat apapun. Cuman intinya bukan komunikasi atau kehancuran, cuman persiapkan diri kita sebaik mungkin, persiapkan diri kita sebaik mungkin, intinya itu. Mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.